Kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan masih kita berbincang terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter begitu ya, bersama dengan dosen Fakultas Psikologi Ibu Hudania. Nah, kita tadi bahas begitu ya, korban ini perlu didukung dan juga disupport untuk melapor jika terjadi kekerasan atau pelecehan seksual, apalagi di kasus yang viral saat ini. Nah, sekarang ini kan kalau secara psikologi ya, dari Ibu Hudania sendiri, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, karena jika kita sudah tidak percaya pasti susah untuk mengembalikan kepercayaan kembali. Nah, secara psikologi bagaimana Ibu? Ya, ini ujian banyak pihak ya, baik dari Ikatan Dokter Indonesia, lembaga pendidikan yang punya profesi kedokteran atau fakultas kedokteran gitu ya, kemudian masyarakat umum. Nah, tentu fakultas kedokteran, rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri. Menyelesaikan persoalan ini tentu membutuhkan sinergi dari semua pihak. Aturan, bagaimana aturan pemerintah yang harus dirujuk, misalnya dari DPR, menurunkan peraturan-peraturannya, kemudian di lembaga, di Departemen Kesehatan, kemudian di lembaga pendidikan, berarti ada pembenahan di semua lini, bahwa ya tidak mudah mungkin, tapi saya kira masyarakat kita juga tidak yang mentah-mentah ya menerima bahwa dokter ini buruk semua ya, pelaku pelecehan semua. Saya kira tidak, karena masyarakat paham bahwa ini adalah oknum ya, oknum yang memang mau mengambil keuntungan dari sebuah situasi kesulitan yang dialami orang gitu. Nah, artinya mulai dari aturan yang menjadi landasan dibangun sampai bagaimana mendampingi dokter-dokter ya, atau memantau dokter-dokter sampai ketika beroperasi di layanan kesehatannya, bahwa ada aturan. Jadi kontrol sosial termasuk itu sangat penting. Artinya yang melapor sebetulnya tidak harus korbannya langsung. Misalnya anak bercerita ke orang tua, aku gini ya sama ketika periksa. Nah, orang tua merespon itu harus sangat bijak, tidak langsung impulsif. Kadang-kadang anak itu hanya ingin lapor ke orang tuanya, tapi orang tua langsung labrak, misalnya guru kah atau siapa. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah seperti yang dipikirkan oleh korban. Loh, kok aku jadi diancam? Nah, ini yang perlu edukasi. Jadi selain dari pemerintah kurikulum pendidikan, masyarakat harus berperan aktif mulai dari orang tua, masyarakat secara umum RT RW, untuk membangun kepercayaan tidak hanya di kedokteran sebetulnya, di semua lini kehidupan ya, karena kita berpeluang. Psikologi Mbak, psikologi itu satu orang satu dalam ruangan yang relatif tertutup, tidak memilih juga harus kliennya sejenis gitu ya, kecuali memang itu pilihan klien atau pilihan, tapi nggak selalu juga memilih. Jadi tidak hanya profesi dokter, semua profesi saya kira berpeluang dan bisa dimanfaatkan peluangnya. Nah, maka kontrol sosial dari seluruh masyarakat itu perlu. Nah, ketika ada orang yang melapor curhat gitu ya, belum melapor, kita sebagai orang yang bukan korban itu harus berpikir jernih, bijak, apa ya yang harus saya lakukan, sehingga korban-korban lain itu akan lebih, oh ternyata nggak seperti yang saya bayangkan kok resiko yang dihadapi. Orang support, saya tidak menjadi orang yang aib gitu ya orang. Nah, ini akan membangun. Nah, kalau sudah kalau tadi dari lini medis, dari pelaksanaan SOP, kontrol sosial, kok ini dokternya, perawatnya di luar, dokternya hanya berdua aja sama klien, pasien nggak boleh, keluarga pasien nggak boleh masuk. Nah, bisa ada lembaga yang pelaporan dari masyarakat. Nah, itu bisa menuliskan, dibandingkan mungkin menulis ke media sosial, karena impact viral itu kadang-kadang juga tidak positif kepada korban.
ya, karena orang akan ngorek-ngorek siapa ini siapa. Nah, ini malu. Padahal tidak seperti itu yang dia inginkan, tidak selalu seperti itu yang dia inginkan, gitu Mbak. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak Semua begitu ya. unsur, Jadi betul. kita perlu bijak mulai dari tingkat terkecil ya, mulai dari keluarga, lalu juga dari profesi karena tidak semua profesi bisa ya berpotensi Semua ya, tidak profesi hanya saya dokter dan juga hingga sampai ke level pemerintah begitu. Ini menjadi tantangan kita bersama begitu ya. Nah, terakhir Ibu Hudania di sini, pesan untuk penyintas begitu ya, untuk penyintas ataupun korban jika mengalami hal yang serupa agar tidak takut melapor. Bagaimana pesan dari Ibu Hudania kepada penyintas? Baik, untuk para individu ya yang pernah menjadi korban, jangan pernah malu, gitu ya, jangan pernah malu. Itu bukan aib, ya, itu bukan aib. Ini adalah situasi yang memang saudara semua pernah hadapi, dan yang penting adalah ke depan itu apa yang bisa saya lakukan. Kalau belum berani melapor ke lembaga, Anda bisa ke lembaga-lembaga psikologi misalnya, ke lembaga-lembaga pemerintah yang terpercaya, misalnya perlindungan perempuan anak, atau lembaga-lembaga lain, hukum misalnya, yang kredibel, tentu didampingi ya, tidak sendiri, ada pendamping orang yang Anda percaya, misalnya orang tua, suami, kakak gitu ya, atau siapapun yang Anda bisa percaya. Nah, pendampingan memang Anda perlukan untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan ini sekali lagi ini bukan aib Anda. Ketika Anda berani melapor, berarti Anda sudah melindungi calon-calon korban lain untuk tidak menjadi korban, tapi Anda korban, bukan aib itu. Oke, untuk hidup yang lebih baik tadi Ya, Ibu ya. betul. Jadi kita tidak perlu takut Lebih melapor. tenang ya kan, karena sudah lebih bisa menerima keadaan barangkali gitu. Untuk hidup yang lebih tenang dan lebih baik seperti itu. Nah, saudara, kasus pelecehan seksual ini memang bagaikan gunung es karena jika satu kasus sudah mencuat akan muncul kasus-kasus lain dan masih ada kasus-kasus lain yang belum terungkap seperti itu. Nah, bagi Anda korban yang pernah mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual, jangan takut melapor karena kita harus berani bersuara karena kita tidak sendiri di sini dan kita ciptakan ruang yang aman bagi sesama untuk mencegah kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di masa yang akan datang, begitu ya Ibu ya, untuk kehidupan kita yang lebih baik dan tidak ada lagi ya kasus-kasus seperti ini. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih Bu Dania, kita Sama-sama, Mbak berbincang Nadita. banyak ya terkait dengan kasus ini. Harapan kita bersama memang sudah tidak ada lagi ya kasus-kasus seperti ini ya, karena semoga kita yang bisa kita sampaikan ini juga menjadi pengingat agar aware juga ya masyarakat di sana terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama, Dania. Mbak. Nah, itu tadi perbincangan kita juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saudara. Saya Nadifa Rahma, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Sapa Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.